Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Budi Luhung, NPM 102 19041, jurusan S1 Akuntansi. Saya adalah mahasiswa di Perguruan Tinggi STMI Bandung Business School. Yang dalam kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang telah disampaikan di dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Materi yang pertama adalah Ta'riful Quran, atau artinya mengenal Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalamullah, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. Ya, sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk. Bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah Quran surah An-Najm ayat 3-4. Tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara mutawatir maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur dan sebagainya. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara mutawatir itu ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai sebuah cerminan orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Yang keempat, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Yang kelima, sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Dan yang keenam adalah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Waktu diturunkan Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat yang pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 650 Masehi di Gua Hiro. Surah yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah. Mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya, apalagi menandinginya. Orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ditantang oleh Allah Ta'ala. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Ya, baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Tetap di pembahasan Ta'riful Quran, namun di sini akan membahas mengenai mukjizatnya. Mukjizat merupakan hal yang di luar kesanggupan manusia. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan hal ini disepakati juga oleh para ulama. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Mukjizat dari isi Al-Quran itu ada dua.
Yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji eh, mengenai masa yang akan datang. Dan yang kedua, terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Kemudian, keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran diturunkan, Allah langsung dipelihara olehnya. Yang kedua, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Yang ketiga, bersifat pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah ada beberapa kitab, yaitu kitab Injil, Taurat, dan yang lain. Kemudian yang terakhir berlaku untuk seluruh umat manusia. Lalu selanjutnya mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Terus yang kedua, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk umat semesta, dan Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu Asmaul Quran. Al-Quran secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran. Secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Tadi kita materinya adalah Asmaul Quran. Asmaul itu yang berarti nama, ya. Di sini ada beberapa nama lain dari Al-Quran, yaitu ada Alkitab atau Kitabullah, ada Al-Huda, Ar-Rahman, An-Nur, Ar-Ruh, dan Asy-Syifa. Lalu kemudian Al-Haq. Al-Haq ini memiliki arti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kehidupan manusia yang sesuai dengan isi Al-Qur'an, serta untuk mengatur sistem kehidupan manusia itu sendiri, bahkan untuk seluruh alam. Kemudian Al-Bayan. Al-Bayan memiliki arti sebagai keterangan atau penjelas. Dalam hal ini Al-Qur'an sebagai Al-Bayan, yaitu untuk memberikan penjelasan dan kebenaran dan keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia, bagi mereka belasan antara mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian al-mau'idah memiliki arti sebagai pelajaran atau nasihat. Al-Quran diturunkan untuk berbagai keperluan dan kegunaan bagi umat manusia. Kemudian ada al-dzikr, memiliki arti sebagai peringatan. Hal tersebut sudah menjadi sifat dalam Al-Quran. Kemudian ada al-busyra, memiliki arti sebagai kabar gembira atau berita gembira, menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya kerap menceritakan berita gembira bagi manusia yang senantiasa mereka beriman kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Cukup sekian dulu pembahasan review materi-materi yang telah disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.